Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang transformasi digital yang membahas mengenai website 1.0, 2.0, dan 3.0. Sebelumnya, mari saya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ananda Nurul Utami, ada Malika Tika Lutfi, dan Lydia Gabriela. Next. Selanjutnya, mengenai pengertian internet, akan disampaikan saya. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu ada pengertian internet. Internet adalah sekumpulan komputer dan jaringan dari berbagai perusahaan dan berbagai macam jaringan komputer atau sistem operasi yang terhubung untuk berkomunikasi, berbagi, bertukar informasi, dan akses berbagai layanan. Kemudian terdapat pula pengembangan web. Yang pertama ada tahap perencanaan. Saat ini dimulai dengan permintaan ke Departemen Teknologi Informasi untuk mengidentifikasi masalah dan strategi pengembangan. Yang kedua ada tahap analisis kebutuhan. Fokus pada pemahaman kebutuhan, bisnis, dan pengembangan model logis situs web. Kemudian yang ketiga ada tahap desain. Dalam tahap desain, semua keluaran, masukan antarmuka, dan proses untuk situs web akan diidentifikasi. Yang keempat, ada tahap pengembangan dan implementasi, membuat situs web yang diinginkan dengan menyesuaikan metodologi yang dipilih, termasuk penulisan program, pengujian untuk di-host di server yang diinginkan. Kemudian ada yang kelima, ada dukungan dan operasional. Pada fase ini, staf teknologi informasi atau pemilik situs akan memperbarui dan menambah nilai dari fungsi situs yang baru. Selanjutnya, apa itu Web 1.0? Web 1.0 merupakan teknologi web generasi pertama yang merupakan revolusi baru di dunia internet karena telah mengubah cara kerja dunia industri dan media. Pada dasarnya, website yang dibangun pada generasi pertama ini secara umum dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif. Pengguna hanya bisa membaca dan mencari, serta melihat-lihat informasi yang ada dalam sebuah web tanpa bisa melakukan interaksi lainnya. Bisa dikatakan pada saat itu, tipe web 1.0 hanya menggunakan komunikasi satu arah. Sehingga pada saat itu, website tipe ini seolah-olah berperan sebagai papan pengumuman yang dihadirkan secara digital. Selanjutnya ada contoh situs web 1.0. Yang pertama ada Space Jam, situs web file film Space Jam yang dirilis pada tahun 1996 masih tersedia secara online dan merupakan contoh klasik dari desain web era web 1.0. Situs ini sederhana, statis, dan fokus pada informasi dasar tentang film tersebut tanpa interaksi yang kompleks. Yang kedua ada theglobe.com yang merupakan salah satu situs jaring sosial pertama yang muncul pada era web 1.0. Situs ini menampilkan desain sederhana dengan fokus pada profil pengguna dan forum diskusi. Kemudian yang ketiga ada CNN. Meskipun CNN telah berkembang sejak era web 1.0, versi awal situs web CNN pada tahun 1995 adalah contoh lain dari situs web 1.0 yang menampilkan informasi berita secara statis tanpa banyak interaksi pengguna. Kemudian yang keempat ada Amazon. Versi awal situs web Amazon pada tahun 1995 juga merupakan contoh dari era web 1.0 yang menampilkan produk secara statis tanpa banyak fitur interaktif yang kompleks seperti yang kita lihat hari ini. Selanjutnya adalah pengertian dari website 2.0. Website 2.0 sendiri adalah generasi kedua dari World Wide Web atau WWW. Pada era web 2.0, situs web menjadi lebih interaktif dan dinamis dibandingkan dengan versi sebelumnya yang masih bersifat statis.
Selanjutnya adalah ciri-ciri dari website 2.0. Yang pertama yaitu collaboration, di mana website 2.0 mengajak penggunanya untuk saling berkolaborasi satu sama lain. Yang kedua ada dua arah. Komunikasi dua arah ini membuat para pemilik dan penggunanya menjadi lebih interaktif. Yang ketiga adalah user-friendly, di mana tidak perlu skill khusus untuk menggunakannya karena semua hal teknis dibuat dengan user interface yang menarik dan mudah digunakan. Selanjutnya adalah contoh dari website 2.0. Yang pertama ada blog. Memungkinkan pengguna untuk mengirim buah pemikiran dan update tentang kehidupan mereka di website. Contohnya adalah WordPress. Yang kedua, microblogging, kombinasi dari pemesanan instan dan konten. Pengguna dapat berinteraksi secara instan juga. Contohnya adalah Twitter, Facebook, dan Pinterest. Yang ketiga adalah Folksonomies atau Delicious, hasil dari penandaan pribadi atau tag atas informasi dan objek apapun yang memiliki URL untuk diambil sendiri. Yang keempat ada wikis, memungkinkan pengguna untuk menambahkan dan memperbarui konten online. Contohnya adalah Wikipedia. Yang kelima, jejaring sosial. Pengguna dapat membangun dan menyesuaikan sendiri profil mereka, serta berkomunikasi dengan teman-teman. Contohnya adalah MySpace dan Facebook. Contoh dari website 2.0 yang keenam adalah situs berbagi video, yaitu memungkinkan penggunanya untuk saling berbagi video, contohnya adalah YouTube dan TikTok. Yang ketujuh ada aplikasi web, memungkinkan para pengguna menjalankan program secara langsung di browser web, contohnya Google Docs dan Flickr. Yang ke-8 ada mesin pelacak, memungkinkan pengguna untuk berbagi dan mencari lokasi, contohnya adalah Google Maps. Dan yang terakhir, layanan hosting konten berfungsi untuk menyimpan dan menyajikan semua file website sehingga kontennya bisa diakses oleh siapapun di internet. Kemudian yang selanjutnya adalah apa itu Web 3.0. Sebenarnya definisi Web 3.0 masih belum jelas. Beberapa pakar berpendapat bahwa browser dapat menjadi asisten pribadi user yang mengetahui segala sesuatu tentang user tersebut dan dapat mencari berbagai informasi di internet untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Sehingga tidak salah jika ada yang menganggap bahwa Web 3.0 ibarat database raksasa. Dalam Web 3.0, internet digunakan untuk membuat koneksi dengan informasi. Sementara di Web 2.0 biasanya internet digunakan untuk berkoneksi dengan teman kita. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah tren teknologi di era Web 3.0, yaitu yang pertama Application Programming Interface dan Mashup, yang kedua web semantik, yang ketiga tampilan web tiga dimensi, yang keempat web yang bersifat media sentris, yang kelima web sosial, yang keenam ubiquitous web. Kemudian terdapat tantangan ke depan untuk Web 3.0, yaitu yang pertama adalah kemungkinan gagalnya Web 3.0. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan hal ini adalah masalah user interface, yaitu Web 3.0 harus mudah digunakan oleh user dan interoperabilitas yang perlu diperhatikan sehingga kebutuhan user terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah masalah privasi dan keamanan. Misalkan browser Web 3.0 mendapat iklan informasi tentang kita dari kebiasaan browsing, orang lain dapat saja mempelajari kehidupan kita dengan memperhatikan kebiasaan browsing kita. Kemudian yang terakhir adalah masalah sosial, etika, dan budaya. Yang pertama, dengan semakin pintarnya komputer, manusia mungkin dapat dikendalikan oleh mesin, seperti yang ditunjukkan oleh film-film. Yang kedua adalah manusia semakin sulit untuk bersosialisasi dengan sesamanya di dunia nyata karena terjebak di dalam dunia maya yang tidak realistis. Kemudian untuk perbedaan web 1.0, 2.0, dan 3.0 adalah yang pertama web 1.0 merupakan teknologi web yang pertama kali digunakan dalam aplikasi World Wide Web
atau ada yang menyebut Web 1.0 sebagai WWW itu sendiri yang banyak digunakan dalam situs web yang bersifat personal. Kemudian Web 2.0 adalah sebuah istilah yang dicetuskan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003 dan dipopulerkan pada konferensi Web 2.0 pertama di tahun 2004. Merujuk pada generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua layanan berbasis web seperti situs jaringan sosial, wiki, perangkat komunikasi, dan Folksonomy yang menekankan pada kolaborasi online dan berbagi antar pengguna. Web 3.0 adalah dunia virtual kita. Dia memberi saran dan nasihat untuk kita di samping menyediakan apa yang kita butuhkan. Memang ini menjadi salah satu keunikan dari Web 3.0 karena konsep dasar yang digunakannya adalah manusia dapat berkomunikasi dengan mesin pencari. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi kali ini yaitu website 1.0 adalah tentang mengambil dan membaca informasi, sedangkan website 2.0 adalah tentang membaca, menulis, membuat, dan berinteraksi dengan pengguna. Itu terkenal disebut web sosial partisipasi. Dan website 3.0 adalah generasi ketiga dari World Wide Web dan merupakan visi web terdesentralisasi yang saat ini sedang dalam proses. Ini semua tentang membaca, menulis, dan memiliki. Nah, sekian dari pemaparan materi kali ini. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.